Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, dengan taufik, hidayah lan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat sehat, kita bisa berjumpa kembali di tahun ajaran baru ini, walaupun perjumpaan kita ini tidak dengan muwajahah atau tidak dengan tatap muka. Walaupun demikian, kita tetap harus semangat. Jangan gara-gara kita tidak bertatap muka akhirnya menghilangkan kesemangatan pembelajaran kita. Itu jangan sampai ya. Jangan sampai semangat kita itu berkurang karena gara-gara dengan adanya situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan. Karena semangat itu termasuk salah satu atau sebagian dari bentuk atau realisasi bersyukur kepada Allah atau rasa syukur kita kepada Allah. Berarti kalau kita melakukan pembelajaran dengan semangat, itu sama saja kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, anak-anakku kelas 8, saya sangat amat berharap kepada kalian agar dalam menghadapi situasi ini tetap semangat, jangan sampai menyia-nyiakan waktu dengan alasan kondisi yang sedemikian ini, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang yang merugi atau orang yang menyesal di hari kemudian. Untuk itu ya, walaupun dalam kondisi yang semacam ini, tetap kita usahakan secara maksimal dalam pembelajaran ya. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pelajaran ini kita mulai ya, pelajaran hadis salaf ini kita mulai, ya, ada yang perlu saya sampaikan ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kalian. Nah, karena apa? Karena pelajaran salaf atau pelajaran kitab hadis salaf ini meneruskan pelajaran di kelas 1, namun tidak meneruskan dalam segi pelajaran hadisnya, namun babnya ini sudah pindah ya. Kalau kelas 1 itu babnya adalah kitab Thaharah, adapun kelas 7 itu kitab Thaharah, ya, adapun kelas 8 ini sudah pada kitabus sholat ya. Untuk itu yang akan kita pelajari di sini adalah kitabus sholat ya. Kurang lebih halamannya itu 42 ya. Jadi kalau dibuka di sini itu halamannya 42. Untuk itu sebelum kita mulai ini ya, persiapkan terlebih dahulu ya. Persiapkan terlebih dahulu kitab Bulughul Maram ya, hadis salaf Bulughul Maram. Ini sampai batasan
dimulai dari kitabus sholat. Dimulai dari kitabus sholat. Nah, ini kalau sudah ini perhatikan betul-betul. Nanti setelah apa yang saya sampaikan ini ya diusahakan semaksimal mungkin untuk melengkapi makna dan arti, sehingga setelah pembelajaran bisa merangkum atau meringkas apa yang ada dalam penjelasan tersebut ya. Nah, ini untuk itu ya, ini mari ya, sebelum kita mulai juga kita terlebih dahulu, karena ini adalah merupakan awal pertemuan kita ya, awal pertemuan kita. Maka untuk berharap semoga apa yang telah kita pelajari atau yang kita kaji ini benar-benar menjadi berkah dan manfaat. Kita ngalap berkah dengan bacaan suratul Fatihah ya. Baca Fatihah, suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang kita kaji nanti benar-benar berkah dan manfaat. Ya, mari ya, untuk itu ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir ruhin nabiyina wa syafiina wa qurratina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Tsumma ila hadrati mu'allifi hadzal kitab qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariqahu wa zada qadrahu wa amidana bi madadihi wa ata alaina wa barakatihi wa syafatihi wa karamatihi wa nafa'ana bihi wa bi fid darin. Wana khususan Kiai Ma'mun Zubair khususan Mbah Ma'mun Muzayyin farolahu dzunubahu wa satarahu wa yu'li darajatih. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mari anak-anakku sekalian, ya kita singkat saja kita mulai ya pembelajaran kita hadis Bulughul Maram atau kitab ya hadis salaf ya. Nah, kita mulai dari hadis pertama, yaitu ya sebelum kita buka terlebih dahulu, amati terlebih dahulu dan dengarkan baik-baik sehingga kalian setelah pembelajaran ini selesai bisa paham dan bisa merangkum atau bisa menjelaskan apa yang telah saya sampaikan. Kitabus sholati utawi iki iku kitab ya, utawi iki iku kitab ing dalem nerangake salat ya, utawi iki iku kitab yang dalam nerangake salat. Lah ini pertama-tama ini menjelaskan salat ingatkah kalian tentang masalah salat? Salat itu apa? Ya, ini perlu kalian juga harus mengerti apa yang dinamakan salat, apa yang dimaksud salat itu harus ya. Salat itu ini adalah merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan setiap umat. Itu merupakan suatu kewajiban ya, bukan suatu dorongan. Itu merupakan suatu kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada setiap insan ya, ini wajib dilakukan. Gelem ora gelem iki kudu nindakake salat. Bila mana mau melaksanakan salat ini ya terserah Allah namanya ya. Nah, salat itu kalau menurut bahasa salat itu adalah doa ya, doa ya, maka kita bisa ketahui bahwa salat itu orientasinya adalah doa ya, salat itu adalah doa. Nah, menurut istilah salat itu adalah suatu aqwal wa af'al ya. Jadi suatu ucapan-ucapan dan pekerjaan
sing muftatahatun yang dimulai ya, diawali, dikawiti, dimulai bitakbir dengan takbir ya. Jadi sholat itu adalah merupakan ucapan-ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, muhtatamatun bisalam. Bitaslim ya. Ini namanya sholat. Jadi mulanya kita sholat itu juga harus tahu ya. Filsafat sholat atau arti sholat itu juga kita harus tahu. Pertama-tama nih babul mawakit ya. Babul mawakiti utawi iki iku nerangake babe piro-piro waktune sholat. Jadi di sini ada babul mawakit. Babul mawakit al yang berada di sini ini adalah al ta'rif yang aslinya adalah dari gantian kata-kata as-sholat. Aslinya adalah babu mawakitis sholat. Kata-kata sholat ini dibuang kemudian diganti dengan al ya, itu namanya al ta'rif sehingga menjadi babul mawakit. Tapi tetap maknanya utawi iki iku bab ing dalem nerangake piro-piro waktune sholat ya. Jadi sholat itu harus ada ketentuan-ketentuan ya, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah atau syara ya. Jadi sholat itu ada batasannya ya. Jadi ada waktunya, ada rakaatnya, ada jumlah rakaatnya. Ini semuanya sudah ditentukan. Lah maka sampai waktunya pun ditentukan. Untuk itu kita wajib ya mengikuti. Lah dalam pertemuan pertama kali ini kita membahas tentang masalah waktu-waktu ketentuan sholat. Babul mawakit itu adalah yang diartikan adalah batas-batas atau ketentuan-ketentuan waktu sholat. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma utawi iki iku hadis diriwayatake sangking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, radhiyallahu anhuma iki karena Ibnu dan Umar ya. Utawi iki iku hadis diriwayatake sangking Ibni Umar annan nabiyya sak temne Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Nabi ngendikane mekaten yang pengendikan ngaten waktu zuhri utawi waktune salat zuhur ya. Utawi waktune salat zuhur iza zalat iku ing dalem nalikane wus lingsir asamsu apa srengenge wakana lan ono zillur rajuli opo ayang-ayange wong lanang atau bayangane wong lanang katulihi iku kaya dhuwure rajul malam yahdur selagine durung teka waktul asri opo waktu asar. Artinya demikian ya. Ini sabda Rasulullah. Ini jadi waktu zuhur ya, waktu zuhur itu dimulai dari lingsire srengenge atau gesernya matahari ya, gesernya matahari ke arah barat. Nah, ini bila mana matahari ini bergeser ke arah barat hingga sampai bayangan seseorang ini sama tingginya, ini adalah waktu zuhur ya. Berarti waktu zuhur itu adalah waktu yang mana dimulai dari gesernya atau gesehnya matahari dari arah timur ke arah barat
hingga sampai bayangan seseorang ini sama atau dikatakan sebelum datangnya waktu asar. Ya, jelas ya. Ini jelas bisa kita ketahui bahwa waktu zuhur adalah waktu yang dimulai dari gesernya matahari atau ya gesernya atau lingsiri matahari dari ya arah timur ke arah barat ya hingga sampai bayangan seseorang sama. Lawa waktul asri utawi waktu salat asar malam tasfarro iku selagine durung kuning asamsu opo srengenge. Lah adapun waktu asar ini menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah atau yang ditentukan oleh Nabi, bahwa waktu asar itu dimulai dari bayangan lebih ya. Bayangan lebih berarti kalau bayangan sama itu kan masih waktu zuhur. Kalau sudah bayangan itu melebihi dari orang itu ya, jadi bayangan sudah melebihi dari tinggi sesuatu hingga sampai kuningnya matahari ya. Jadi matahari itu mau menjelang ya tenggelam, ini adalah kuning ya. Jadi ke arah barat itu dia ufuk paling barat. Ini jika matahari hampir tenggelam, ini sorote matahari kuning. Lah itulah ya waktu berakhirnya waktu sholat asar. Berarti sholat asar dimulai dari bayangan ya, bayangan suatu benda lebih, benda itu 1 meter kok sudah lebih 1 meter. Ini dimulai waktu asar hingga sampai kuningnya matahari tegese, artinya hampir tenggelamnya matahari. Bisa dipahami ya? Ada. Kemudian waktul maghribi utawi waktune salat maghrib malam yagib iku selagine durung ilang atau durung ambles durung ilang asyafaku opo mega abang. Lah adapun waktu maghrib menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu waktu maghrib dimulai dari tenggelamnya matahari ya. Kalau matahari ini sudah tenggelam, ini hingga sampai hilangnya mega merah. Jadi malam yagi bisa selama mega merah ini belum hilang, mega merah mega abang iki urung hilang, masih nampak. Ini waktu maghrib masih bisa dilakukan sholat maghrib ya. Berarti waktu maghrib karena waktu asar itu dalam menjelang tenggelam, ini maka waktu sholat maghrib dimulai dari tenggelamnya matahari hingga sampai menjelang hilangnya mega merah atau sebelum hilangnya mega merah. Waktu sholatil isya'i utawi waktune sholat isya. Jadi sholat isya iku ilanis fil laili iku temeka maring separone wengi ala ausati kang tengah-tengah. Lah waktu isya ini ya, jadi menurut prediksi Rasulullah, jadi waktu isya iku dimulai dari hilangnya mega merah. Jadi saat mega merah ini hilang, mega abang iki wis hilang ya, hingga sampai pertengahan malam ya, yang tengah-tengah hingga sampai separuh malam, yang tengah-tengah istilah sampai pertengahan malam ya. Ya pertengahan malam itu kira-kira ya sampai hampir jam 3 ya, jam 12 atau jam 12 jam 2, ini hingga sampai ke pertengahan malam. Jadi waktu sholat isya
itu dimulai dari hilangnya mega merah hingga sampai pertengahan malam yang tengah-tengah atau sekitar jam 2 atau setengah 3. Lah waktu sholati subuhi utawi waktune sholat subuh min tulu'il fajri iku saking metune fajar malam tatluk selagine durung terbit as-samsu opo srengenge. Lah adapun waktu sholat subuh itu dimulai dari munculnya atau metune fajar sodik. Fajar sodik ini ya, jadi bukan mergo fajar itu ada 2. Jadi dikatakan fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar sing ngapusi. Sing ngapusi kok diaran ngapusi? Mergo bar padang terus peteng meneh iku jenenge fajar kadzib. Itu waktu sahur itu namanya fajarnya fajar kadzib. Angger bar padang iku fajar wadung. Wadung terus gelap kembali. Mulane diaran fajar kadzib. Fajar sodik, fajar beneran, fajar yang jujur itu fajar subuh itu. Mula terus asalnya peteng terus padang saya padang hingga sampai padang tutup munculnya matahari. Ya, ini diaran fajar sodik ya. Mulane waktu subuh itu dimulai dari munculnya atau metune fajar sodik hingga sampai menjelang terbitnya matahari. Hingga menjelang terbitnya matahari malam tatlu'is samsu. Sebelum matahari terbit maka waktu subuh masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah terbit, itu ya sudah hilang waktunya salat subuh ya. Maka salat subuh itulah waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah mulai dari waktu zuhur hingga sampai waktu salat subuh. Rawahu Muslim, rawahu sing riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Walahu lan iku kedue Imam Muslim min hadis Buraidah hale tetep saking hadise Imam Buraidah fil asri ing dalem jelasake waktu asar utawi ana dawuh wasamsu baida ila akhirih. Wasamsu utawi srengenge baidau iku sih padang atau baidau iku putih atau padang nakiyatun tur cerah atau tur bersih. Lagi menurut riwayat Imam Muslim dari hadisnya Imam Buraidah, ini tentang waktu asar. Waktu asar itu ketentuannya di sini sebagaimana dari Rasul, waktu sholat asar adalah matahari masih dalam kondisi cerah ya, kondisi cerah, jadi kondisinya masih padang dan cerah. Lawan hadisi Abi Musa lan sangking hadisi Abi Musa utawi dawuh wasamsu murtafiatun. Wasamsu utawi srengenge murtafiatun iku isih dhuwur. Nah, menurut hadis riwayat Imam Muslim dari hadisnya Imam Abi Musa, ini menjelaskan tentang waktu asar adalah waktu asar yaitu mataharinya masih dalam kondisi tinggi. Kondisi masih tinggi. Nah, ini sekian dulu ya, ini awal pertemuan ya. Awal pertemuan kita dalam pertemuan ini ya, ini satu hadis yang kita, untuk itu setelah kalian ini perhatikan betul-betul ya, perhatikan betul-betul dan kasih makna yang bagus. Setelah itu nanti ini harap kalian ringkas atau kalian simbolkan waktu-waktu yang telah disebutkan tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.